Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik, senang sekali hari ini kita dapat kembali berjumpa di ibadah anak online Visi Pemulihan. Hari ini kita kembali mau sama-sama memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap? Semua sudah berpakaian yang rapi? Dan ingat ya, jangan lupa Alkitabnya. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Kita sama-sama berdoa, ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama memuji Engkau. Kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Urapi kami, berikan kami sukacita untuk memuji Engkau. Dan kami rindu Tuhan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang cinta Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Big or Small. Semuanya keluarkan suara ya, dan ikuti gerakan kakak. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Adik-adik, besar atau kecil, kita pendek atau tinggi, Tuhan menjadikan kita luar biasa. Kita mampu melakukan perkara besar, sebab Tuhan ada di pihak kita. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, kita nyanyikan lagi pujian ini bersama-sama dengan lebih semangat, dengan lebih sungguh-sungguh. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja,
kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Kita masih punya kekuatan sebab Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita mau nyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita besar. Kalau Tuhan kita besar, kita keluarkan suara yang besar. Jangan pelan-pelan nyanyinya, kita berteriak Tuhan kita besar. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Mari adik-adik kita sama-sama bertepuk tangan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa
menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahan adik-adik dan rekening sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Karena dengan memberi, kita akan diberkati. Adik-adik, tidak terasa ya, sudah lebih dari 1 tahun loh kita ibadah online. Dan pastinya kita sudah diberkati dengan ibadah ini. Dan bila ada sesuatu dari firman Tuhan sepanjang tahun ini yang adik-adik tidak mengerti, ataupun saat adik-adik merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, ada hal-hal yang adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa bertanya loh sama kakak sekolah minggu. Adik-adik bisa mengirimkan pertanyaan berupa WhatsApp, ataupun juga adik-adik bisa mengirimkan video berisi pertanyaan adik-adik. Dan nanti video ataupun pertanyaan adik-adik akan ditayangkan dan akan dijawab oleh kakak-kakak sekolah minggu. Jadi bila ada sesuatu yang adik-adik tidak mengerti, adik-adik bisa bertanya. Karena seperti kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama memanggil Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sama-sama pujian, firman Tuhan ku dengar. Mari adik-adik, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kita minta Tuhan Yesus menolong kita supaya setiap firman yang kita dengar dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita mengajak siapkan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kita dengar akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, siapkan hati kita. Kita sama-sama buka tangan, tutup mata, dan mau berdoa. Shalom adik-adik. Kita ketemu lagi nih di ibadah online. Wah, adik-adik, pasti walaupun terus kita beribadah online, adik-adik pasti penuh sukacita, ya kan?
nggak patah semangat. Jangan bilang, kita kok ibadahnya online mulu. Enggak adik-adik, walaupun kita ibadah online, tapi hadirat Tuhan pasti hadir di rumah adik-adik dan di rumah kakak. Dan juga hadirat Tuhan pasti ada di hati adik-adik, walaupun adik-adik ibadahnya dimanapun. Oh iya adik-adik, sebelum kita dengerin firman nih ya, adik-adik udah siapin belum nih Alkitabnya? Pasti udah dong, dari awal adik-adik ikut ibadah, terus adik-adik tadi pasti udah nyanyi dong. Iya dong, dengan senyum yang lebar. Nah adik-adik, sebelum kita mulai nih, kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, pokoknya posisi berdoa adik-adik. Fokuskan pikiran adik-adik sama Tuhan Yesus. Fokus pikiran adik-adik sama firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah bersukacita memuji Tuhan dengan gembira. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, urapi kami ya Tuhan, urapi kami Tuhan, agar kami tetap fokus sama firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi pelaku, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Dan juga kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, urapi juga Karani yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui Karani untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk firman-Mu hari ini. Haleluya, haleluya. Yang siap untuk firman Tuhan katakan amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini yaitu dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Temanya yaitu Tuhan mau kita mengasihi sesama adik-adik. Nah, di firman ini nanti adik-adik baca ya di rumah ya. Harus baca, jangan boleh enggak. Nah, firman Tuhan hari ini yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Di sini siapa ayo? Adik-adik yang murah hati, yang selalu mengasihi temannya. Nah, pasti semuanya dong. Anak Tuhan Yesus pasti mengasihi sesama, pasti mengasihi teman-temannya. Walaupun lewat ibadah walaupun lewat sekolah online ya adik-adik ya. Oh iya, kalian mau tanya, berapa orang adik-adik mempunyai teman? Baik di rumah maupun di sekolah. Walaupun lewat Zoom sekolahnya adik-adik ya, pasti adik-adik kenal dong sama teman adik-adik, ya dong. Nah, oh iya, kalian mau tanya juga, apakah adik-adik berteman dengan orang-orang tertentu aja? Misalnya nih ya, dari rasnya misalnya apa ya? Oh ya, misalnya orang Jawa, orang Cina, orang apa lagi ya? Misalnya yang matanya belok, yang rambutnya hitam, yang kulitnya putih, kulitnya hitam. Nah, adik-adik, kalau kita berteman, boleh dengan siapa aja adik-adik. Asal orangnya baik, ya kan? Anak Tuhan, takut Tuhan Yesus. Pokoknya anaknya baik deh. Nah, adik-adik, nggak boleh tuh. Misalnya kita milih-milih teman. Kamu matanya sipit, aku nggak mau teman-teman kamu. Kamu kulitnya hitam, aku nggak suka sama orang yang kulitnya hitam. Rambut kamu keriting kayak mie, aku nggak mau. Nggak boleh gitu adik-adik. Ya, nih kita lihat dulu nih filmnya nih tentang orang Samaria yang baik hati. Kira-kira adik-adik seperti salah satu karakter yang di film itu gak ya?
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, kasihan kan tadi? Orang yang tadi dipukulin itu ya, yang dirampok, yang bergeletak di jalan. Kasihan gak adik-adik? Iya, karena ini juga kasihan ngelihatnya. Tapi adik-adik, di antara 3 orang itu, adik-adik milih yang mana? Adik-adik mau jadi siapa? Ayo. Hah? Orang Samaria? Iya benar. Karani juga pengen jadi orang Samaria. Walaupun Karani anak Tuhan, takut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa orang Samaria itu tidak disukai sama orang Yahudi? Karena orang Samaria itu dianggap tidak baik oleh orang Yahudi, adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun orang Samaria itu dibenci ya sama orang Yahudi yang bukan orang Samaria, adik-adik, tapi dia mempunyai hati yang baik sekali. Dia tidak menutup mata, adik-adik, kepada orang yang kesusahan. Ya kan? Buktinya yang tadi orang itu yang dipukulin, dia tidak kenal. Dia tidak tahu siapa orang itu. Orang Samaria itu tidak tahu apakah ini orang baik, apakah ini orang jahat. Ya kan adik-adik? Orang Samaria itu tidak berpikir panjang lagi. Ah, jangan-jangan ini orang tidak baik nih. Jangan-jangan dia pura-pura nih. Tidak adik-adik. Karena apa? Orang Samaria itu udah dipakai Tuhan adik-adik untuk menolong orang yang teraniaya tadi. Untuk menolong orang yang dirampok tadi adik-adik. Nah, adik-adik, kalau ada orang yang kesusahan di sekitar kita, kita wajib untuk menolong adik-adik. Tidak perlu lihat orang itu jelek. Orang itu orang kaya, orang miskin, kulitnya hitam, matanya sipit. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan. Atau
orang luar negeri sekalipun, kalau sesama kita sedang kesusahan, kita wajib menolong adik-adik. Misalnya nih, ada bencana alam. Adik-adik tidak perlu lihat, dia kan bencana alamnya kan di sono, di Sumatera. Nggak perlu dibantu, pasti banyak orang yang bantu. Nah adik-adik, walaupun banyak orang yang bantu, walaupun banyak orang yang nolong, kita sebagai anak Tuhan boleh loh juga ikut nolong. Ya kan? Misalnya perlu bantuan sembako, selimut kalau ada yang bencana alam ya. Terus apalagi makanan, uang, semampu kita. Iya nggak apa-apa adik-adik. Kita menolong sesama. Tidak perlu melihat kasta. Tidak perlu melihat derajat. Tidak perlu melihat kecil, gede, gendut, kurus. Tapi sebagai anak Tuhan, kita wajib menolong. Kayak Tuhan Yesus nih. Tuhan Yesus berkhotbah tentang kebenaran. Apakah Tuhan Yesus memilih orang? Tidak adik-adik. Justru Tuhan Yesus memilih orang yang butuh Tuhan Yesus. Yang butuh firman-Nya. Ya kan adik-adik? Tuhan Yesus tidak memilih tuh, kamu orang Lewi, kamu orang Yahudi, kamu orang Samaria. Gak boleh dengerin firman aku, gak boleh dengerin khotbah aku. Aku orang Yerusalem, aku orang dari Nazaret. Yang tidak bukan dari orang Nazaret gak boleh dengerin khotbah aku, firman aku. Tidak adik-adik. Tuhan Yesus merangkul semua orang dari kalangan apapun yang butuh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana caranya agar kita mengasihi sesama? Contohnya nih, dari orang dekat dulu nih adik-adik. Misalnya nih, adik-adik punya mbak di rumah. Harus menghargai mbaknya. Jangan main asal perintah aja. Mbak Ipa, Mbak Iem, cepetan sini. Ambilin tuh sepatu gue tuh di situ. Kakinya yang jalan, bukan tangannya yang nunjuk-nunjuk. Cepetan Mbak Ipa. Cepetan Mbak Iya. Kelamaan nih. Mbak, ambilin gue makan, cepetan, gue lapar nih, cepetan. Ya ampun, anak Tuhan masa kasar begitu adik-adik? Masa anak Tuhan tidak mengasihi? Katanya pergi ke sekolah minggu. Katanya belajar di sekolah tentang tata krama. Pergi sekolah minggu, baca firman, dengerin firman. Dia bilang, iya kakak Rani, aku selalu mengasihi adikku. Benar mengasihi adik. Tapi adik-adik tidak menghargai misalnya ada mbak di rumah. Ya kan? Kalau minta sesuatu, minta tolong. Mbak Ipa, tolongin aku dong, ambilin sepatu. Aku di situ, aku lagi pakai baju nih, lagi buru-buru. Kan bagus, kan cakep anak Tuhan begitu. Misalnya, aduh Mbak Iya, aku lapar nih, tolongin dong, ambilin aku makan. Aku lagi tanggung nih, lagi ngerjain PR. Lah, kan cakep, ya kan? Terus ada lagi misalnya, kalau adik-adik punya supir di rumah, ya kan? Pak Karyo, cepetan. Aduh, gue udah terlambat nih, cepetan bawa mobilnya. Lama banget, lelet banget kayak keong. Nah, adik-adik, gak boleh begitu adik-adik. Walaupun misalnya Pak Karyo, Mbak Iya bekerja di rumah kita juga harus mengasihi. Kita harus menghargai dengan cara minta tolong. Ya kan? Walaupun mbak kita misalnya sakit, kita harus mengasihi, kasih obat, bilang aja, Mbak, ke dokter aja kalau Mbak sakit. Mbak, ini minum obatnya, ini minum tehnya nih, biar Mbak cepet sehat. Nah, kan cakep anak Tuhan begitu, ya kan? Tidak asal nyuruh aja. Jangan kan sama Mbak, misalnya sama Cece, sama Koko, sama adeknya, sama Mami, sama papinya, sama omanya, sama opanya, juga harus saling mengasihi. Ya kan? Harus saling menghargai.
Jangan main asal ngomong aja, main asal merintah-merintah aja. Ya kan? Kayak misalnya maminya nih bilang, Cece, sini tolongin mami dong. Aku pasin buahnya nih buat dedek. Nah, maminya pasti bilang minta tolong dong. Iya dong. Nah, adik-adik juga harus mencontoh yang baik. Ya kan? Jangan main asal nyuruh aja. Kalau misalnya adik kita nih, atau teman kita lagi main nih ya, sebelum ada corona nih, atau di rumah nih bersama adiknya deh, adiknya jatuh, gubrak, ini ketawain, makanya kalau jalan pakai mata, dibilangin sih dari tadi jangan lari-lari. Ya ampun, kalau mau nolongin gak usah banyak bicara, adik-adik tolongin aja. Ya ampun, adikku yang cantik yang manis jatuh, udah jangan nangis ya. Nah, itu saling mengasihi. Kalau adiknya sakit, dirawat, ya kan? Terus kepada orang lain juga. Yang tadi kan udah nih, misalnya kepada mbaknya, kepada supirnya, terus kepada orang yang membutuhkan untuk bencana alam, kita tolong. Nah, adik-adik, dulu sebelum corona, sekolah minggu pemulihan pernah ke panti asuhan. Nah, itu juga termasuk mengasihi sesama adik-adik. Karena ini bangga deh sama adik-adik waktu ikut ke panti asuhan. Adik-adik tuh baik, adik-adik membaur dengan teman-teman di sana, ya kan? Nggak ada yang julid, nggak ada yang sombong. Adik-adik mengasihi sesama, ya kan? Adik-adik kenalan, adik-adik nggak malu. Nah, begitu Tuhan Yesus mengajarkan kita harus saling mengasihi sesama. Terus kalau main juga adik-adik nggak boleh pilih-pilih, ya kan? Nggak boleh, misalnya nggak boleh milih dari beda suku, jenis kelamin, kayak miskin. Ya nggak boleh. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kita saling mengasihi sesama. Seperti orang Samaria itu adik-adik. Dia nggak peduli sama orang-orang di sekitar. Yang penting dia harus menolong itu orang agar orang itu sehat. Ya kan adik-adik? Tuhan Yesus kita sangat baik adik-adik. Tuhan Yesus kita sangat mengasihi juga kita adik-adik. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus lebih sayang sama kita. Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bilang cinta sama kita. Ya kan adik-adik? Makanya buang deh tuh sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang tidak peduli sama orang lain. Buang jauh-jauh adik-adik. Contoh Tuhan Yesus dan juga contoh orang Samaria. Seperti Tuhan Yesus ngasih makan orang ya, yang 5.000 orang itu dikasih makan banyak kan adik-adik ya, walaupun makanannya dikit, tapi Tuhan Yesus tidak memilih siapa aja yang boleh makan sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Nah ayat hafalannya pasti adik-adik udah hafal dong. Adik-adik udah tahu dong ayat hafalannya. Pokoknya udah hafal deh, dia udah sering nih diucapin di sekolah minggu. Adik-adik pasti udah hafal deh. Nih ayat hafalannya ya, dari Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nih, lagi ya, Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, oke adik-adik, tahu kan artinya? Nah, kita harus mengasihi sesama kita adik-adik. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri, ya kan? Kita mengasihi diri kita sendiri, kita cantik, ya kan? Kita bersih-bersih, kita sayang diri kita sayang diri kita biar kita tidak sakit, kita jaga. Nah, begitu juga dengan teman-teman, adik-adik, dengan sesama. Tidak boleh saling menyakiti. Nah, adik-adik, saatnya kita urapan. Siapkan hati adik-adik ya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Tuhan Yesus, ajarkan kami selalu agar selalu mengasihi teman-teman kami, mengasihi keluarga kami, mengasihi teman-teman kami, siapapun mereka Tuhan Yesus, agar kami tidak memandang apapun Tuhan. Tuhan, jadikan kami seperti-Mu Bapa yang selalu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin menerima urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan Yesus, ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami Tuhan, kenakalan kami Tuhan, ucapan kami Tuhan, hati kami Bapa, pikiran kami Tuhan yang tidak baik Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan dan mendapatkan mahkota yang indah dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Aba ya Bapa, Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan mengangkat tangan kami Tuhan Yesus untuk meminta urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Tuhan Yesus, Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka Bapa, mereka mengangkat tangan mereka Tuhan untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau urapi Tuhan, anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Kau urapi mereka Tuhan, agar mereka lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu Tuhan, agar mereka lebih lagi Tuhan mengasihi sesamanya Bapa. Tuhan Yesus, Kau urapi mereka Tuhan, berikanlah mereka kepintaran yang terbaik Bapa, berikanlah mereka kesehatan yang terbaik dari-Mu Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka Tuhan anak-anak-Mu yang setia Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau Tuhan Yesus, anak-anak yang selalu dengar-dengaran firman-Mu Tuhan, anak yang selalu patuh kepada mami papinya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau urapi mereka Tuhan, walaupun mereka belajar online Bapa, Kau berikan mereka kekuatan yang terbaik Tuhan, tidak jenuh Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi mereka Tuhan Yesus. Pakailah mereka Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah mereka Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang Kau pilih Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang terbaik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik, kita doa berkat. Tetap angkat tangannya ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, berkati semua anak-anak dimanapun mereka berada. Berkati mereka beserta keluarga mereka ya Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani melingkupi mereka sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Cinta Tuhan Yesus, katakan amin. Nah adik-adik, sampai ketemu di ibadah minggu depan selanjutnya.